A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mari aku ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita nikmat, kesehatan tentunya dan kesempatan sehingga pada hari ini anak-anak masih dapat mengikuti pembelajaran secara online atau melalui video karena terdampak dari Covid ya, dampak pandemik ini. Mari kita bersama-sama berdoa agar pandemik ini cepat berlalu dari negeri kita ini, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya Bapak ucapkan selamat datang bagi siswa-siswi MA kelas 10 Nur Himan Konsesi ya dalam acara pembelajaran akidah akhlak, dan pada hari ini Bapak akan membahas tema yaitu menghindari akhlak tercela. Dalam bab ini adapun KD yang akan kita bahas yaitu menganalisis makna, penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, hubud ad-dunya, hasad, ujub, sombong, ria dan sifat-sifat turunannya. Peta konsep dari pembelajaran akhlak tercela yang pertama akan dibahas tentang hubud ad-dunya, yang kedua hasad, pertemuan berikutnya ujub, pertemuan selanjutnya sombong dan ria. Yang akan kita bahas dalam materi-materi tersebut yaitu tentang dalil, makna, penyebab, dampak negatif dan cara menghindarinya. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan kita bahas yaitu tentang hubud ad-dunya. Apa itu hubud ad-dunya? Nah, ini mungkin sudah terdengar sering di telinga kita tentang pengertian dari hubud ad-dunya. Dalam hal ini hubud ad-dunya itu pengertian adalah cinta dunia yang berlebihan. Hubud ad-dunya ini sumber dari kehancuran umat dan penyakit berbahaya karena dapat melemahkan dan menggerus iman seseorang. Yang dimaksud dengan hubud ad-dunya di sini adalah terlalu cinta kepada dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Maksudnya adalah dia mengingat bahwa asalnya beranggapan dunia ini adalah segala sesuatu. Jadi nanti dia mungkin bisa di dunia senang, tetapi di akhirat belum tentu dia senang seperti di kehidupan di dunia. Adapun dalil atau ayat yang menyatakannya itu terdapat pada surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Makanya dalam hubud ad-dunya Allah sudah jelaskan tadi ya sesuai dengan ayat tadi surah Al-Hadid ayat 20. Lalu selanjutnya apa penyebab hubud ad-dunya? Yang pertama, menganggap bahwa dunia adalah sebagai tujuan utama, bukan sarana untuk mencapai akhirat. Sedangkan yang kedua, mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara, dia tidak peduli dari mana ya diperoleh barang tersebut, yang penting dia merasa puas dengan apa yang diperolehnya walaupun itu dari hasil jatuh jadi payah dari yang tidak halal melainkan dari perbuatan yang haram. Dan untuk selanjutnya yaitu kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas darinya ya, kikir ini pelit ya, dia pelit dengan hartanya. Kenapa? Karena takut dia kalau hartanya ini diberikan kepada orang lain maka hartanya berkurang, sementara dia mencari harta tersebut bersusah payah, tidak mengenal lelah dari pagi, sore dan malam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh harta yang banyak ya. Dan yang selanjutnya itu adalah orang serakah, rakus dan tamak. Serakah, rakus dan tamak mungkin ini sudah banyak terjadi di lingkungan kita lihat ya, kita bisa saksikan banyak yang serakah, memiliki mobil, pengen punya 2, 3, seterusnya 4, pengen punya ini dan seterusnya, seolah-olah dia harus yang memiliki semuanya, dia tidak ada orang lain yang bisa menandingi daripada harta benda miliknya ya, rakus, tamak. Itulah udah komplotannya lah itu ya, serakah, rakus dan tamak. Kemudian yang selanjutnya itu tidak mau mensyukuri nikmat Allah
Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya, kita diberikan mungkin hari ini kita diberikan suatu nikmat, umpamanya sakit, ya, sakit. Lalu kita dengan sakit yang kita derita, kita tidak terima, kita kurang bersyukur. Kenapa saya sakit, saya seperti ini. Kemudian kita diberi rezeki yang sedikit atau kurang pada hari ini, kita lalu timbullah rasa dalam hati kita, kenapa lah saya sudah hidupnya miskin, sudah susah, tetapi masih saja Allah berikan rezeki yang tidak cukup, ya. Sesungguhnya makanya apapun yang ada pada diri kita, apapun yang rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukurinya. Dan untuk selanjutnya yaitu dampak negatif hubub ad-dunya. Ya, dampak negatif, ya, apa itu? Yang pertama adalah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang terkena dampak negatif hubub ad-dunya ini, dia akan lalai. Ya, karena sibuk bekerja, sibuk mencari harta, sibuk menimbun-nimbun harta, sehingga dia lalai. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan perintah Allah. Nah, itu adalah dampak negatifnya yang pertama. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu terlalu cinta dunia akan mudah goyah imannya, ini sudah pasti. Ya, karena manusia ini akan hancur dengan 3 hal, itu benar. Yang pertama apa? Harta. Terus yang selanjutnya adalah kedudukan dan wanita. Itulah yang akan dapat. Karena saking cintanya mereka terhadap dunia, maka imannya pasti akan mudah untuk goyah. Yang selanjutnya itu menimbulkan penyakit ria, dengki, tamak, rakus. Ini sudah jelas. Ya, orang yang terlalu cinta kepada dunia, maka dampak negatifnya itu pasti dia akan ria. Ya, ria, sombong, dengki, tamak dan rakus. Ini sudah pasti. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghalalkan cara untuk kesenangan dunia. Ya, ini dia tidak mau tahu dari mana harta yang dia peroleh, atau halal haram dia tidak penting. Yang penting keinginan dia untuk memperbanyak harta di dunia ini, dia usahakan berbagai macam caranya. Kemudian cara menghindari hubungan dunia, ini ada cara penangkalnya. Kalau tadi kita sudah terkena dampak negatifnya, sekarang penangkalnya. Ya, ada penangkalnya rupanya. Setiap penyakit ada obatnya. Ini berarti ada penangkalnya. Yang pertama ada mengingat dunia hanya sementara. Ya, perlu kita ingatkan bahwasanya dunia ini sementara. Ya, kita hidup dunia ini tidak kekal. Manusia yang bernyawa pasti mati. Ya, lihat di sekitar kita. Tumbuhan, hewan, manusia yang memiliki nyawa dan memiliki penghidupan pasti akan mati. Nah, berarti dunia ini hanyalah titipan belaka, tetapi kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Makanya kalau kita ingin menghindari hubud ad-dunya, cinta kepada dunia, yang jelasnya kita harus mengingat dunia hanya sementara, pasti kita akan mati. Ya. Selanjutnya yaitu memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian ini sangat penting. Ya, kenapa? Kalau kita tidak mengingat kematian, maka kita tidak akan mengingat Allah. Makanya kalau kita selalu ingat mati, rupanya mati itu seperti ini. Kalau kita sudah meninggal, harta itu tidak ada yang dibawa di alam kubur kecuali kain kapan. Ya. Apa yang kita sombongkan di dunia ini, tanah kita luas, mobil kita lebar, rumah kita mewah, harta kita melimpah ruah, tetapi setelah kita mati, yang dibawa hanyalah kain kapan. Ya. Yang selanjutnya adalah merasa cukup atas apa yang sudah diperoleh. Ya, merasa cukup. Jadi apa yang Allah sudah berikan pada hari ini, ya, apa yang Allah berikan, rezeki pada hari ini sekian, sudah kita cukup saja, kita alhamdulillah Allah masih memberikan kita rezeki. Yang selanjutnya itu apa yang dilakukan dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini yang berbahaya. Dari bahasanya sekecil apapun perbuatan yang kita dilakukan di dunia ini, pasti nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Kita harus bisa berbenah diri. Kita harus dapat menjaga perbuatan kita, omongan kita, lidah kita, ini yang utama. Ya.
kepemimpinan kita, ya, supaya nanti di hadapan Allah ketika dimintai pertanggungjawabannya kita dapat menjawabnya dengan mudah. Nah, mungkin hanya demikian pembelajaran pada hari ini. Insyaallah pada minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan tadi peta konsep yang sudah Bapak tampilkan di slide yang pertama ya. Di slide pertama kita akan bahas pada minggu depan insyaallah. Dan tidak akhir ini, sebelum mengucapkan kalimat alhamdulillah, mari kita bersama berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu dari dunia ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita kembali dan kita bertemu tentunya di minggu depan masih tentunya bersama Bapak. Demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.